Detektif Elias Shaw menghirup habis kopi hitamnya sambil terpaku menatap foto di dalam berkas. Liam Fletcher, 22 tahun, hilang, dan sekarang mati. Namun, cara kematiannya membuat semua laporan menjadi kacau. Serangan jantung. Seorang pemuda sehat. Tepat di tengah aula utama Blackwood Manor yang terbengkalai, dengan ekspresi teriakan membeku di wajahnya. "Apa yang aneh, bos?" tanya Maya Cruz, partner barunya, dari kursi di seberang meja. Pengalaman 10 tahun Elias bertemu dengan energi segar Maya. "Tidak ada apa-apa," kata Elias, menutup berkas. "Dan itulah masalahnya. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada racun. Hanya ketakutan murni yang tak terkendali." Tubuhnya dipenuhi kortisol dan adrenalin sehingga jantungnya meledak. Lalu, mengapa dia pergi ke sana? Penduduk kota sudah bertahun-tahun tidak mendekati manor itu. Elias menunjuk daftar barang pribadi Liam. Ponselnya. Tim teknis sedang membukanya sekarang. Jawabannya akan ada di sana. Setiap 1 jam kemudian, mereka berada di kedalaman hutan utara. Hujan telah turun, tanah berlumpur, dan udara dipenuhi bau tajam daun basah dan pembusukan. Blackwood Manor menjulang dari dalam hutan dengan menara-menara yang mencuat seperti gigi yang sakit. Ketika mereka mengangkat pita kuning dan masuk ke dalam, hal pertama yang menarik perhatian adalah keheningan. Bukan keheningan biasa, melainkan keheningan aktif dan bermusuhan. Seolah-olah bangunan itu menunggu untuk menelan mereka. Maya mengayunkan senternya. Sinar cahaya menari-nari pada partikel debu, mengarah pada bentuk tubuh di aula besar. "Bersih," bisiknya. "Terlalu bersih." Seolah-olah seseorang telah menyapuannya. Elias berjongkok dan memeriksa lantai kayu. Di sekitar bentuk tubuh ada jejak melingkar samar. Mereka tampak terbakar atau terkikis. Ada hal lain yang menarik perhatiannya, dingin. Setidaknya 10 derajat lebih dingin dari luar, tepat di tengah lingkaran. "Sesuatu terjadi di sini," kata Elias berdiri. "Sesuatu. Diphandle. Atau dibebaskan." Sebuah derit datang dari lantai atas. Mereka berdua tiba-tiba terdiam. Elias mengeluarkan pistolnya, Maya mengikutinya. Tangga itu berderit memprotes, setiap anak tangga berteriak. Di lantai 2, pintu di ujung koridor terbuka sedikit. Bagian dalamnya adalah perpustakaan. Rak-rak ditutupi debu, tetapi meja di tengah ruangan bersih berkilau. Dan dinding-dindingnya diukir dengan simbol-simbol aneh dan rumit. Bentuk-bentuk geometris, tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal. Maya mengambil beberapa foto dengan ponselnya. "Apa ini, Elias? Aku tidak tahu. Tapi Liam mungkin telah meneliti ini. Lihat, di atas meja di sudut ada pensil modern. Milik Liam. Dan di sampingnya ada selembar kertas yang tampak seperti robekan dari sampul buku. Hanya ada satu hal yang tertulis di sana, segel hilang. Dia datang." Saat itu, bisikan dimulai. Itu bukan suara. Lebih seperti gumaman yang terdengar di halaman belakang pikiran, sumbernya tidak jelas. Tidak dapat dipahami, tetapi mengancam. Wajah Maya memucat. "Kau mendengarnya?" Elias mengangguk, meletakkan jarinya di bibirnya. Bisikan itu semakin kuat, seolah-olah beberapa suara telah bergabung. Kemudian, bayangan di ruangan mulai bergerak. Bayangan menyelinap dari bawah rak, memanjat dinding, menggeliat dengan keluasan yang tidak wajar. Mereka menghindari sinar cahaya, berkumpul di sudut-sudut gelap. Dan kemudian mereka membentuk wujud. Di lantai, wujud yang sama dengan bentuk tubuh Liam muncul, tetapi kali ini dari bayangan. Rongga mata kosong dan siluet mulut yang menyerupai teriakan terbuka. Maya terengah-engah. Elias memegang lengannya. "Kita pergi." Sekarang, mereka berlari ke koridor. Di belakang mereka, terdengar suara gemerisik yang berderit, seolah-olah daun kering atau tengkang serangga terseret. Mereka berlari menuruni tangga, menuju aula utama. Tidak ada pintu. Di tempat seharusnya pintu masuk utama yang disegel, tempat mereka masuk menit yang lalu, hanya berdiri dinding batu yang halus dan dingin. "Tidak," rintih Maya, bersandar di dinding. "Ini tidak mungkin." Bisikan berubah menjadi deru, seolah-olah datang dari seluruh ruangan. Dingin di udara mencapai titik beku. Nafas mereka membentuk awan kabut.
Elias melihat siluet bayangan Liam perlahan bangkit di tengah aula. Ia memiringkan kepalanya ke samping dengan sudut yang aneh. Kemudian, ia menatap langsung ke arahnya. Di benaknya, suara sesuatu, bukan Liam, meledak. "Mengapa kau lari? Ayo bermain." Rasa sakit itu seperti serpihan yang tertanam di pelipis Elias. Maya berteriak, menutup telinganya. Elias menekan kepanikan. Pikiran polisinya bekerja. Ketakutan adalah senjata. Itu membuatmu tidak bergerak. Mereka telah melakukan itu pada Liam. Mereka akan melakukan itu padanya juga. Dia menoleh ke Maya. Ada ketakutan murni di matanya. "Maya, lihat aku, jangan lihat mereka. Fokus saja pada saya. Aku tidak bisa. Kau akan bisa," raung Elias memegang wajahnya di tangannya. "Mereka memakan ketakutan. Kita akan membiarkan mereka kelaparan, kau mengerti?" "Biarkan kelaparan." Maya menutup matanya, mulai menarik napas dalam dan gemetar. Elias melakukan hal yang sama. Dia mencoba menekan suara itu di benaknya, teriakan di dalam dirinya. Deru berubah menjadi suara geraman yang kasar dan marah. Siluet bayangan menjadi goyah, seolah-olah ia kesulitan untuk fokus. Elias melangkah, menarik Maya bersamanya, menuju tempat seharusnya pintu berada. Dia meletakkan tangannya di batu dingin. "Itu nyata. Tapi itu tidak ada di sini 1 menit yang lalu. Kau tidak bisa menahan kami," bisiknya ke batu. "Kami bukan makananmu." Suara gemerisik dari belakang tiba-tiba berhenti. Sebuah retakan muncul di tengah dinding batu. Lalu yang lain. Batu-batu itu tampak meleleh, menguap. Dalam sedetik, pintu yang disegel kembali berada di sana, terbuka sedikit. Mereka melompat keluar tanpa ragu, berlari menuju mobil mereka sambil berjuang melewati lumpur. Saat mesin menyala, Elias melihat ke kaca spion. Sebuah tangan pucat menempel di jendela di lantai paling atas. Dan di belakangnya, 2 titik pucat tanpa cahaya mengawasi mereka. Di kantor polisi, tidak mungkin untuk menuangkan apa yang mereka lihat ke dalam laporan. Mereka menulis bahaya struktural dan kemungkinan keracunan. Tidak ada yang mempertanyakan. Reputasi buruk Blackwood sudah cukup. Tapi bagi Elias, itu belum selesai. Data dari telepon Liam yang rusak ada di mejanya. Sebuah forum di dark web. Korespondensi dengan seseorang bernama Agnus. Dan yang paling penting, aku sudah menemukan segelnya. Datang dan ambil. Tengah malam. "Mereka akan mengizinkan." "Siapa Agnus?" tanya Maya, membawakan 2 cangkir kopi. "Kami tidak tahu. Alamat IP berasal dari perpustakaan. Perpustakaan kota." Malam itu, mereka masuk saat perpustakaan ditutup. Mereka menemukan penjaga tua pingsan. Dia baik-baik saja, hanya tertidur. Di ruang komputer, sebuah terminal terbuka. Layar dipenuhi dengan gambar rumit simbol Blackwood. Dan sebuah kotak pesan berkedip-kedip dengan pesan baru. Dari Agnus, subjek, "Aku menunggumu, kau semakin dekat, detektif. Tapi kau tidak menanyakan pertanyaan yang benar. Bukan di mana segel itu berada. Tapi apa segel itu?" "Mengerti, Liam." "Akankah kau mengerti sebelum terlambat?" Elias berbalik. Dalam kegelapan di antara rak buku, sepasang kaki muncul. Hanya kaki. Sisanya tidak terlihat. Maya menghunus senjatanya. "Polisi, tunjukkan dirimu." Kaki-kaki itu berdiri diam. Kemudian, sebuah tubuh dengan lengan dan leher tampak tergambar pada mereka. Sebuah bentuk humanoid yang terbuat dari bayangan. Tidak ada wajah, hanya oval kosong yang datar. "Liam menyentuh segel," kata sebuah suara. Tapi mulut bentuk itu tidak bergerak. Suara itu datang dari seluruh ruangan bersamaan. Dan segel itu menyentuhnya. "Inilah yang tersisa darimu. Sebuah cangkang kosong. Jiwamu, lezat. Apakah kau Agnus?" tanya Elias, suaranya tenang, tangannya digagang senjatanya. "Agnus adalah sebuah alat. Sebuah panggilan. Untuk memikat jiwa-jiwa penasaran seperti dirimu. Sekarang kau juga di sini. Kegelapanmu juga tampak matang." Bentuk itu tiba-tiba menerjang ke depan. Elias menembak. Peluru melewati bayangan dan memecahkan kayu di dinding di belakangnya. Itu tidak berpengaruh. Maya juga menembak dengan hasil yang sama. Entitas bayangan itu muncul di depan Maya, dekat dengan wajahnya, oval kosongnya condong ke arahnya. "Kau takut?" "Indah,"
Maya membeku, matanya membelalak. Elias menyadari sesuatu. Entitas bayangan itu tidak menginjak tempat yang ada cahayanya. Kecerahan layar komputer menarik garis batas untuknya. "Gunakan cahayanya," teriaknya. Dia meraih lampu meja di atas meja dan menyalakan itu, mengarahkannya langsung ke entitas itu. Entitas itu mengeluarkan suara mendesis, bukan suara kesakitan, lebih merupakan ekspresi ketidaknyamanan. Itu mundur, bentuknya goyah. "Cahaya," sementara gerutnya. Kegelapan, selamanya, bayangan di sudut lain ruangan bergerak, berkumpul untuk membentuk lebih banyak bentuk. Layar komputer tiba-tiba berkedip dan mati. Bohlam lampu meja meledak. Dalam kegelapan, hanya napas mereka dan pendekatan berdesir itu yang terdengar. "Jendela!" teriak Elias mendorong Maya. Mereka berada di dekat jendela perpustakaan. Elias mengangkat kursi dan menghantamkan ke kaca. Kaca itu pecah, udara malam yang dingin masuk. Cahaya redup lampu jalan masuk. Entitas bayangan itu berhenti di tepi berkas cahaya baru ini. Mereka tidak maju, tapi mereka juga tidak mundur. Mereka hanya mengawasi. Elias menarik Maya keluar melalui jendela, dirinya sendiri melompat tepat setelahnya. Saat mereka mulai melarikan diri, dia melihat ke belakang. Di belakang jendela yang pecah, 3 siluet bayangan yang berbeda, kepala mereka dimiringkan, mengawasi mereka pergi. Dan yang paling kiri, perlahan mengangkat tangan dan melambai. Itu adalah perpisahan. Atau undangan. Keesokan paginya, Elias menemukan sebuah amplop di mejanya. Di dalamnya, ada selembar kertas menguning dan catatan modern. Lembaran kertas itu adalah halaman buku harian dari abad ke-19. Milik Alaric Blackwood. "Tuan, segel itu bukan hanya kunci, tetapi pemanggil. Aku menguburnya di hutan, di mata kehampaan. Tapi dia tidak tidur. Dia tidak pernah tidur. Dia berbicara kepadaku dalam mimpiku. Bayang-bayang lapar," katanya. "Gelarangannya adalah pesta kami. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan?" Catatan modern itu hanya 2 kata, diketik dengan komputer. "Dia belum datang." Maya memasuki kantor dengan wajah muram. "So aku sudah berbicara dengan keluarga Liam. Mereka bilang dia terus-menerus mengalami mimpi buruk dalam beberapa minggu terakhir. Mimpi buruk yang sama, dia melihat bayangannya di cermin berjalan ke arahnya dan keluar. Dan tidak ada apapun lagi di cermin." Dan Elias menatap catatan itu. "Wen dia belum datang, bukan Liam. Orang lain." Teleponnya berdering. "Itu dari tim teknis. Detektif Shaw, kami telah memeriksa data lokasi di ponsel Liam lebih dalam. Malam itu, dia tidak hanya pergi ke perkebunan. Setelah dari perkebunan, dia pergi ke koordinat lain di dalam hutan. Dia tinggal di sana untuk sementara waktu. Yang menarik adalah, tidak ada catatan keberangkatannya dari titik itu. Dia hanya tiba-tiba muncul kembali di perkebunan. Di mana koordinat itu? Sebuah pemukiman tua. Ditinggalkan pada tahun 1800-an. Di peta itu disebut mata kehampaan. Kata-kata dari buku harian Alaric Blackwood bergema, "Aku menguburnya di hutan di mata kehampaan." "Kirimkan aku lokasi pastinya," Wan, kata Elias, melompat berdiri. "Wen Maya, bersiaplah. Kali ini kita tidak akan pergi sendiri. Tapi, bawa peralatan khusus." "Seperti apa?" Elias menatap keluar jendela, ke langit yang suram. "Flare sebanyak mungkin, cahaya yang kuat." Saat mereka masuk ke mobil, Maya memeriksa tas di sampingnya. "Senter yang kuat, lampu sorot. Apakah menurutmu ini akan berhasil?" "Tentu itu berhasil tadi malam," kata Elias memutar kunci kontak. "Sesuatu membuat mereka tidak nyaman. Jika mereka hanya menginginkan ketakutan kita, mengapa mereka menghindari cahaya?" "Nggak mungkin," Maya memulai, ragu-ragu. "Nggak mungkin cahaya itu menunjukkan bahwa mereka nyata. Berhenti menjadi bayangan dan berada di sini. Dan itu bertentangan dengan cara mereka berburu." Dan sebuah firasat mendalam terbangun di dalam diri Elias. Maya mungkin benar. Hal-hal ini adalah pemburu. Pemburu yang tak terlihat, tak tersentuh. Jika cahaya membuat mereka terlihat, itu mungkin menjadi kelemahan terbesar mereka. Saat mereka menyusuri jalan hutan, pepohonan menjadi semakin rapat, jalan semakin tidak jelas. Hari semakin gelap. Ketika mereka tiba di koordinat yang dikirim oleh tim teknis, mereka melihat sebuah lapangan luas dan melingkar di depan mereka.
Tidak ada pohon yang tumbuh. Hanya rumput pendek kekuningan, dan di tengahnya, lingkaran batu raksasa yang datar terkubur di tanah. Di tepi lingkaran, terukir simbol yang sama dengan yang ada di Blackwood Manor. Dan tepat di tengahnya, ada bagian yang hilang dari lingkaran itu. Seolah-olah telah dicabut dari tempatnya. Segel. Wah ya Tuhan, bisik Maya. Liliam mengambilnya dari sini. Elias mendekati tepi lingkaran. Batu itu dingin, memancarkan getaran yang hampir hidup. Dia membungkuk, mendekatkan tangannya. Jangan sentuh. Suara itu datang dari kedalaman hutan. Dari dalam bayang-bayang, seorang pria tua, gemetar, dan gila terhuyung-huyung keluar. Dia mengenakan pakaian kompang camping, matanya bersinar liar. Kalian juga mengejar mereka, utusan mereka. Teriaknya, berlari ke arah Elias. Elias mengambil posisi bertahan, tetapi alih-alih menyerangnya, pria tua itu malah tersungkur ke tempat bagian batu yang hilang itu berada. Dia pergi. Dia pergi dan sekarang pintunya terbuka. Dia datang. Siapa yang datang? Tanya Maya, perlahan mendekat. Pria itu mengangkat kepalanya, air mata meninggalkan bekas di pipinya. Cuy kelaparan besar. Penguasa bayangan. Segel itu membuatnya tertidur. Sekarang dia bangun. Liam adalah makanan pertamanya. Kalian akan menjadi yang berikutnya. Pada saat itu, udara di dalam lingkaran mulai bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang bergetar dan meregang. Mata pria tua itu membelalak. Dia sudah terlambat. Dia di sini. Tanah di tengah lingkaran mulai runtuh. Awan debu mengepul. Dan dari kedalaman keruntuhan itu, kegelapan mulai naik, menelan cahaya. Bukan hanya ketiadaan, lebih dari itu. Lebih padat, lebih kuno, lebih lapar. Mereka menyalakan senter mereka. Ketika sorot cahaya mengarah ke kegelapan, sesuatu tampak menggeliat di dalamnya. Ribuan anggota badan, mata, mulut, semuanya menjadi satu, campur aduk. Dan di puncaknya, dua mata raksasa terbuka seperti malam tanpa bintang. Itu menatap langsung ke arah mereka. Orang tua itu melompat berdiri, mulai tertawa histeris. Kalian lihat? Kalian lihat? Kemudian, sebuah uluran keluar dari kegelapan itu. Membelah sorot cahaya, melilit orang tua itu. Mengangkatnya ke udara, jeritanya langsung berubah menjadi derit yang teredam. Dan menariknya ke dalam kegelapan. Jeritan itu berhenti. Keheningan mutlak terjadi. Yang tersisa hanyalah Elias dan Maya. Dua titik cahaya kecil dan rentan. Dan di depan mereka, kegelapan yang bangkit, tumbuh dengan rasa lapar. Tangan Maya gemetar, mencengkeram lengan Elias. Elias, apa yang akan kita lakukan? Elias mengarahkan cahaya tangernya ke dua mata raksasa itu. Mata itu berkedip, tidak nyaman. Cahaya itu berhasil. Tapi senter-senter kecil ini tidak akan pernah cukup untuk memukul mundur keberadaan raksasa itu. Kita akan lari, kata Elias, suaranya sedingin baja. G-Mobile. Sekarang. Mereka berbalik dan mulai berlari. Di belakang mereka, suara seperti dunia yang terbelah membubung. Tanah bergetar. Pohon-pohon tercabut dari akarnya. Mereka nyaris berhasil masuk ke mobil. Elias memutar kunci kontak. Mesin batok lalu menyala. Dia memasukkan gigi mundur dan menginjak gas. Di depan mobil dengan lampu menyala, mereka melihat hutan menjadi hidup. Bayangan setiap pohon menjulur seperti lengan ke arah mereka. Jalan itu ditutupi dengan anggota tubuh bayangan yang bergerak. Elias mencengkeram setir erat-erat. Weber pegangan. Dia melaju mobil ke depan, mencoba melindas lengan-lengan bayangan itu. Ban-ban itu mengeluarkan suara berdesit, seolah-olah sedang meremukan benda mati. Di luar jendela, wajah-wajah muncul dan menghilang. Ted Liam, orang tua itu, dan banyak orang lain yang tidak mereka kenal. Akhirnya, mereka sampai di jalan utama. Ketika mereka melihat ke belakang, jauh di dalam hutan, mereka melihat pilar raksasa dan gelap membubung ke langit. Di dalam pilar itu, petir yang terperangkap menyambar, tetapi tidak ada cahaya yang keluar. Apa itu? Bisik Maya, ngeri. Elias mengarahkan pandangannya ke jalan, melaju dengan kecepatan penuh menuju kota. Ini, katanya, wajahnya sepi dan setegak kematian, deklarasi perang. Raungan ban merobek malam di satu-satunya jalan kota.
Satu-satunya hal yang Elias lihat di kaca spionnya adalah pilar kegelapan yang menjulang di atas hutan. Ia tidak menelan cahaya, ia membunuh cahaya. Lingkaran pucat lampu jalan yang jauh padam saat menyentuhnya. Di kursi penumpang, Maya menahan napas, jari-jarinya hampir menembus kulit kursi. Kita harus mengirim peringatan ke kota. Kita harus mengevakuasi orang-orang. Apa yang akan kita katakan kepada mereka? Gerutu Elias membanting setir melewati tikungan. Monster bayangan datang, larilah, mereka tidak akan mempercayai kita. Mereka bahkan akan menahan kita, dan benda itu akan menerjang kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita gunakan untuk menghentikan benda itu? Center, pikiran Elias bekerja dengan cepat. Entitas bayangan di perpustakaan. Ia terganggu oleh cahaya. Tapi benda di hutan, entitas kuno raksasa itu, hanya mengganggunya tidak akan cukup. Ia harus dikembalikan. Buku harian Alaric Blackwood, gumamnya. Pasti ada jawaban di sana. Dia yang membuat segelnya. Dia pasti tahu cara menutupnya kembali. Mereka langsung menuju ke perpustakaan. Pintunya rusak, bagian dalamnya penuh dengan kekacauan dari malam sebelumnya. Di dekat meja komputer, penjaga tua itu terbangun, duduk gemetar di kursi. Benda itu, gagap pria itu, melihat Elias dan Maya. Itu nyata kan? Aku tidak bermimpi. Sayangnya, tidak, kata Elias lembut. Apakah Anda mengenal Alistair Finch? Sejarawan lokal. Penjaga itu menunjuk dengan jari lemah ke koridor sempit di antara rak-rak. Ruang belakang. Dia bekerja di sana. Ruang belakang itu tampak seperti lokasi penggalian. Dinding-dindingnya ditutupi dengan peta kuno, gambar, dan pohon keluarga Blackwood. Di atas meja, buku harian Alaric Blackwood yang berjilid kulit terbuka. Dan di sampingnya, Alistair Finch terbaring tidak bergerak, kepalanya di atas meja. Maya memeriksa denyut nadinya. Pingsan. Tapi dia bernapas. Elias menarik buku harian itu ke hadapannya. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan yang rumit dan gambar-gambar aneh. Beberapa halaman terakhir dipenuhi dengan coretan dan catatan yang ditulis dengan panik. Di satu halaman, ada gambar rinci dari lingkaran batu di hutan. Dan di tengahnya, bagian yang hilang. Di bawahnya tertulis, batu segel ditempatkan di mata kekosongan. Ia adalah kunci gerbang. Ia diberi makan oleh kegelapan jiwa, tetapi tidak dapat diberi makan oleh cahaya murni. Cahaya tidak memahami bahasanya, jadi ia mengabaikannya. Ini adalah kelemahan. Tetapi untuk memecahkan kunci, segel itu sendiri diperlukan. Ia adalah kunci sekaligus gembok. Aku tidak mengerti, kata Maya. Elias membalik ke halaman berikutnya. Di sini dijelaskan semacam ritual. Batu segel ditempatkan di tengah lingkaran. Dan pembawa cahaya, cermin atau logam yang dipoles yang ditandai dengan simbol tertentu, ditempatkan di sekeliling lingkaran pada sudut tertentu. Tujuannya adalah untuk meniru jalur matahari, mendorong bayangan kembali ke asalnya. Di bagian bawah, ada satu kalimat terakhir yang dicoret dengan tinta darah. Tapi berhati-hati. Jika segel rusak, gerbang tidak akan pernah tertutup. Dan ia akan menarik kita semua masuk. Pada saat itu, Alistair Finch mengerang, membuka matanya. Matanya kabur, dipenuhi ketakutan. Dia membaca, bisiknya. Dia membaca pikiranku. Dia tahu segalanya. Siapa? Tanya Elias. Kelaparan agung. Penguasa bayangan. Liam adalah mulutnya. Sekarang, aku adalah matanya. Kegelapan sesaat berkilauan di mata Alistair, lalu menghilang. Tapi Elias melihatnya. Bagaimana kita akan melawannya? Tanya Elias mendesak. Seperti yang baru saja kalian pelajari, gerutu Alistair kesakitan. Tapi kalian tidak bisa melakukan apapun tanpa batu segel. Liam mengambilnya. Sekarang, ia menjadi bagian darinya. Di mana batu segel itu? Desak Maya. Alistair menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Di dalam dia. Di dalam jantungnya. Untuk mengambil batu itu, kalian harus pergi ke dia. Dari luar, dari kejauhan, terdengar suara jeritan. Bukan satu jeritan, melainkan ratusan menjadi satu. Itu datang dari kota. Mereka berlari ke jendela. Lampu-lampu jalan di pinggiran kota padam satu oleh satu, seolah-olah gelombang tidak terlihat sedang bergerak maju. Kegelapan mengalir menuju kota.
Ya Tuhan, bisik Maya. Terlalu cepat. Elias telah membuat keputusan. Maya, kau tetap di sini. Coba peringatkan orang-orang. Gunakan radio polisi, suruh mereka menstabilkan gardu listrik. Nyalakan lampu sebanyak mungkin. Aku. Kau apa? Bentak Maya. Kau akan pergi dan melawannya? Itu bunuh diri. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ritual yang dijelaskan Alaric, kata Elias, suaranya seperti baja. Aku harus mengambil batu segel. Dan untuk melakukan itu, aku harus menemukan dia. Alistair memaksa dirinya untuk duduk dari meja. Kau tidak bisa menemukannya. Dia akan menemukanmu. Tapi, kau bisa mengarahkannya. Gunakan kelaparannya. Bagaimana? Ketakutan, bisik Alistair. Murni ketakutan seatif. Itu adalah pesta baginya. Kau bisa menariknya ke sumber ketakutanmu. Sebuah ide muncul di benak Elias. Ide yang berbahaya, gila. Blackwood Manor. Bayangan di sana mengenalnya. Mereka tahu rasa ketakutannya. Jika dia pergi ke sana, apakah kelaparan besar akan mengikutinya? Apakah dia bisa menariknya ke sana, ke area terbuka dengan lingkaran batu? Aku pergi ke Manor, katanya, menoleh ke Maya. Kumpulkan lampu. Sebanyak mungkin proyektor, senter, apapun. Dan cari cermin. Sebanyak yang kau bisa temukan. Bawa ke mata ketiadaan. Tempatkan seperti pada gambar Alaric. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Cari bantuan. Yakinkan orang-orang. Tunjukkan kebenaran kepada mereka. Tapi cepatlah. Maya ragu-ragu, lalu mengangguk dengan ekspresi tegas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kau mati. Elias tersenyum tipis, janji, katanya, dan bergegas keluar dari perpustakaan. Ketika dia tiba di jalan utama kota dengan mobilnya, kekacauan telah dimulai. Orang-orang berdiri di depan pintu mereka, menatap lampu jalan yang padam. Ada dengungan yang membuat bulu kuduk merinding di udara. Bukan angin, lebih seperti gabungan dari ribuan bisikan. Elias menurunkan kaca jendelanya, berteriak, "Masuk ke dalam, nyalakan lampu, semua lampu." Beberapa orang menatap dengan bingung, tetapi seseorang mengerti. Pemilik toko Joe menurunkan tirai dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian, lampu neon tokonya menyala, menerangi jalan dengan cahaya keunguan. Dan pada saat itu, Elias melihatnya. Di tepi cahaya ada bentuk-bentuk. Seukuran manusia, tetapi mereka tidak berjalan seperti manusia. Mereka mengalir, merayap. Ketika mereka menyentuh lampu neon, mereka mundur, menggeram. Tetapi lebih banyak lagi yang terus berdatangan dari titik-titik yang lebih gelap. Seorang pria muda mendekati batas cahaya karena penasaran. "Hei, kalian ini apa?" Sebuah bayangan langsung mengulur, melilit kaki pemuda itu. Pria itu berteriak, mencoba menarik diri kembali ke dalam cahaya. Elias melompat keluar dari mobil, menyalakan lanternnya dan mengarahkannya ke bayangan itu. Bayangan itu mengeluarkan suara mendesis, melepaskan. Pria itu jatuh ke tanah dengan bekas luka bakar hitam seperti radang dingin di kakinya. "Lihat itu," raung Elias ke kerumunan. "Menjuk ke dalam, sekarang." Kepanikan menyebar. Orang-orang mulai berlarian. Elias membantu pria itu dan membawanya ke rumah terdekat, lalu kembali ke mobilnya. Waktu hampir habis. Saat dia berbelok ke jalan Blackwood, dia melihat ke kota dari kaca spion. Jendela-jendela rumah menyala satu persatu. Orang-orang mengerti. Tetapi berapa lama jaringan listrik akan bertahan? Bisakah benda itu juga melahap energi? Ketika dia tiba di Manor, malam menyambutnya lebih hidup dari sebelumnya. Bukan lagi bangunan yang ditinggalkan, tetapi seperti barak. Ada gerakan di jendela-jendela. Bayangan-bayangan itu mengawasi kedatangannya. Elias menghentikan mobil, membuka pintu. Hanya ada senter yang kuat dan pistol di tangannya. Dia tahu pistol itu tidak akan berguna. Tetapi senter itu akan menjadi bendera. "Aku di sini," teriaknya ke arah malam. Suara itu bergema di pepohonan. "Datang dan tampil aku." Jawabannya datang seketika. Pintu Manor ambruk ke dalam dengan suara yang mengerikan. Dari dalam, kegelapan yang padat dan mengalir keluar. Merayap di tanah, memanjat pohon, menyebar ke segala arah. Dan di depannya, ia membentuk wujud. Bukan Liam Fletcher. Lebih tinggi, lebih kurus, tubuhnya seperti terbuat dari benang-benang bayangan yang terus bergerak.
Tidak ada wajah, tetapi Elias merasakannya, sebuah kelaparan. Kelaparan fisik yang terukir di benaknya. Kau datang, suara itu datang dari mana-mana. Dari pepohonan, dari bebatuan, dari tulangnya sendiri. Ya, kata Elias, punggungnya tegak. Kau menginginkanku, bukan? Ketakutanku. Pesta untuk memuaskan kelaparanmu. Aku menginginkan kalian semua. Kota kalian, negaramu. Aku ingin memadamkan cahayamu, mencicipi jiwamu. Kau harus menangkapku dulu. Elias berbalik dan mulai berlari menuju hutan, menuju mata kekosongan. Suara tawa dari belakang menguncang dedaunan. Lari, cahaya kecil. Lari. Aromamu sangat indah. Saat Elias berlari, hutan di sekitarnya berubah. Bayangan pepohonan menjadi hidup dan mencoba menyentuhnya, memperlambatnya. Akar-akar mencuat dari jalan, membuatnya tersandung. Tetapi setiap kali dia mengayunkan lampirnya, bayangan-bayangan itu mundur. Cahaya itu seperti perisai, tetapi perisai yang rapuh. Baterainya melemah. Napasnya terasa terbakar, kakinya terasa berat. Tetapi pikirannya jernih. Dia memikirkan Maya. Apakah dia berhasil menemukan bantuan? Apakah dia berhasil menyiapkan lampu-lampu? Akhirnya, dia sampai di area terbuka. Lingkaran batu itu berdiri seperti cincin pucat di bawah langit gelap. Dan dari depresi di tengah lingkaran, makhluk itu bangkit. Mata-mata raksasa tanpa bintang itu. Sekarang lebih dekat. Seperti pusaran yang naik dari tanah, berisi teriakan dan bisikan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kelaparan besar. Penghuni sejati mata kekosongan. Elias berdiri di tepi lingkaran, mengarahkan senternya ke arahnya. Sinar cahaya hanya menciptakan riak kecil di permukaan kegelapan, seperti batu yang jatuh ke air. Disinilah kamu, raung makhluk itu, suaranya sekarang seperti gempa bumi. Serangga kecil yang bersinar. Aku akan menelanmu dan cahayamu akan padam dalam kegelapanku. Tangkap aku dulu, balas Elias, suaranya lelah tetapi tegas. Dari belakangnya, makhluk bayangan dari rumah besar juga memasuki area terbuka. Dia mendekati lingkaran, tetapi tidak masuk ke dalamnya. Seolah-olah dia menunggu dengan hormat. Kelaparan besar mengeluarkan perpanjangan dari tengah. Tali gelap seperti cairan, setebal pinggang Elias. Saat mendekat, Elias merasakan beban keputusasaan padanya. Semua kenangan, semua ketakutan, semua penyesalan muncul ke permukaan. Benda ini ingin memakan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Pada saat itu, sorotan lampu membelah hutan. Sebuah truk melaju menuju area terbuka. Truk itu memiliki proyektor raksasa di atasnya. Dan di bak truk, Maya berdiri bersama beberapa penduduk kota, pemilik toko Joe, pensiunan petugas pemadam kebakaran Bill, dan yang lainnya. Mereka semua memegang cermin, wajan logam yang dipoles, apapun yang mereka temukan. Elias, teriak Maya. Proyektor truk menyala, mengarahkan cahaya putih yang kuat ke lingkaran dan makhluk di tengahnya. Kelaparan besar mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Cahaya itu, kali ini, tidak hanya mengganggu. Itu menyakitkan. Asap mengapul di permukaan gelap, memaksanya untuk mundur. Tempatkan cermin-cermin, perintah Maya, melompat keluar dari bak truk. Sesuai gambar, makhluk bayangan di belakang Elias bergerak, maju untuk menyerang Maya. Tetapi Joe, berdiri di depannya, memegang wajan wok besar seperti matahari. Makhluk bayangan itu mendesis dan mundur. Elias melihat peluangnya. Kelaparan besar sedang sibuk dengan cahaya proyektor, melupakannya. Dia berlari menuju lingkaran, mencapai tepi depresi. Dia melihat ke dalam. Jauh di dalam, ada sesuatu yang bersinar. Kira-kira seukuran piring, batu abu-abu datar. Simbol-simbol rumit terukir di atasnya. Batu segel. Liam telah mengambilnya, dan benda ini telah menelannya. Dia harus masuk untuk meraihnya. Tepat ke jantung kegelapan. Elias, jangan, teriak Maya saat melihatnya. Tetapi Elias sudah melompat. Bagian dalam depresi itu seperti di luar dunia. Tidak ada suara. Seolah-olah tidak ada gravitasi. Hanya kegelapan yang menghancurkan dan menyesakan. Dan kegelapan itu memenuhi benaknya, ingin membuatnya gila, menghancurkan harapannya. Lepaskan, bisik sebuah suara. Lepaskan dan santai. Rasa sakit akan berakhir.
Elias menutup matanya. Dia memikirkan Maya. Janji yang dia berikan padanya. Orang-orang di kota. Lampu-lampu yang menyala di jendela mereka. Cahaya. Dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya menyentuh batu segel. Saat dia menyentuhnya, semuanya berubah. Gambar, emosi, kenangan mengalir ke benaknya. Dia melihat Alaric Blackwood mengukir batu itu, gemetar ketakutan. Dia melihat Liam Fletcher, ekspresi harapan di wajahnya saat dia menemukannya. Dan yang lainnya, orang lain yang mencari batu ini selama berabad-abad, menyentuhnya, dan akhirnya ditelan. Batu itu bukan hanya sebuah pengunci. Itu adalah alat perekam. Ia menyimpan bagian dari setiap jiwa yang menyentuhnya. Dan sekarang, sebagian jiwa Elias telah ditambahkan kepadanya. Harapannya, perjuangannya, hubungannya dengan cahaya. Batu itu mulai bersinar. Awalnya getaran samar, kemudian cahaya kemasan yang hangat. Cahaya itu mendorong kegelapan di sekitarnya, menciptakan ruang hampa yang membakarnya dari dalam. Kelaparan besar berteriak kesakitan. Cahaya ini berbeda. Bukan hanya cahaya listrik. Itu adalah cahaya jiwa. Murni, tak terkalahkan. Elias mencengkeram batu itu, memanjat keluar dari kawah. Tangannya terbakar, tetapi dia tidak merasakan sakitnya. Batu itu seperti bernyanyi bersamanya. Dia berlari ke tengah lingkaran, tepat di tepi kawah. Dia menempatkan batu itu di tempat yang seharusnya, di celah di lingkaran itu. Itu sangat pas. Begitu batu itu terpasang, seluruh lingkaran menyala. Simbol-simbol yang diukir dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya itu membentuk pilar dari lingkaran ke atas menuju langit. Itu bergabung dengan cahaya proyektor. Kelaparan besar menjerit. Ia tidak lagi mundur, ia hancur berkeping-keping. Pilar cahaya menelannya, melepaskan benang-benang gelapnya satu persatu dan menguapkannya. Jeritan di dalamnya, Liam, para korban lainnya, terbebas sesaat lalu padam. Mata raksasa di tengah menatap Elias dengan ekspresi kesakitan. Kemudian, tirai kegelapan seperti kelopak mata jatuh, dan mata itu padam. Pilar kegelapan runtuh, berubah menjadi awan debu. Entitas bayangan di sekitar lingkaran menghilang, berubah menjadi bayangan biasa yang tidak bernyawa. Dan kemudian, keheningan, hanya dengung proyektor dan napas berat orang-orang. Di langit, bintang-bintang mulai muncul kembali. Elias jatuh ke tanah, energinya benar-benar habis. Batu segel masih di tangannya, tetapi sekarang seperti batu dingin dan biasa. Cahayaannya telah padam. Maya berlari ke arahnya, memeluknya. "Kau berhasil, ya Tuhan, kau berhasil." Orang-orang di sekitar berteriak kegirangan, saling memeluk. Tapi mata Elias tertuju pada kawah di tengah lingkaran. Di sana ada bekas yang tertinggal. Noda gelap di atas batu itu. Seolah-olah gerbang belum sepenuhnya tertutup, hanya tertutup rapat. Joe mendekat, masih memegang erat wajan woknya. "Apakah sudah pergi? Apakah semuanya sudah berakhir?" "Aku tidak tahu," kata Elias dengan susah payah bangkit. "Tapi segel ada di tempatnya. Dan kita tahu bagaimana kerjanya." Maya teringat kata-kata Alistair Finch. "Jika segel itu rusak, gerbang tidak akan pernah tertutup. Kita harus melindungi batu ini," kata Maya dengan serius. "Kita harus menyembunyikannya di tempat di mana tidak ada seorang pun dapat menemukannya. Atau menghancurkannya." "Kita tidak bisa menghancurkannya," kata Elias sambil memeriksa batu itu. "Itu adalah bagian dari gerbang. Jika kita menghancurkannya, mungkin kita akan merusak kunci selamanya. Lebih baik kita mengawasinya." Saat mereka kembali ke kota, yang mereka tinggalkan bukanlah hanya lingkaran batu, tetapi sebuah peringatan. Kegelapan selalu ada di sana, menunggu saat cahaya meredup. Tetapi cahaya juga selalu ada di sana, di lampu, di cermin, dan di kedalaman jiwa manusia. Ketika Elias kembali ke kantornya, dia menemukan amplop baru di mejanya. Di dalamnya ada potongan koran. Itu berasal dari Vinti tahun yang lalu. Judulnya adalah "Kehilangan Misterius di Hutan." Dan di sampingnya ada catatan tulisan tangan. "Itu bukan yang pertama. Juga bukan yang terakhir. Buka matamu lebar-lebar, detektif." Kami membuka mata kami lebar-lebar. Tidak ada yang menandatangani catatan itu. Tapi Elias teringat mata Alistair Finch yang gila dan ketakutan itu.
Mungkin dia belum sepenuhnya hilang. Mungkin di suatu tempat ada orang lain seperti mereka yang menyadari perang kuno ini. Maya muncul di pintu, membawa 2 cangkir kopi panas. Kamu sedang berpikir, ya, kata Elias, meletakkan potongan koran itu di meja. Aku sedang berpikir, di mana kita akan menyembunyikan batu ini, dan bagaimana cara menggunakannya. Jika dibutuhkan lagi, tidak akan ada lagi, kata Maya, berusaha mempercayainya. Elias melihat ke jendela. Kota itu tertidur dengan tenang di bawah lampu jalan. Tapi hutan di Cakrawala terbentang gelap dan sunyi. Aku harap begitu, bisiknya. Tapi kita harus bersiap. Karena kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, dan malam itu, dalam mimpinya, Elias melihat lingkaran batu itu. Segelnya masih di tempatnya. Tapi di luar lingkaran itu, jauh di dalam hutan, tak terhitung mata terbuka. Jauh di sana, di tempat lain, mata ketiadaan yang lain. Dan kelaparan yang lain. Ketika dia bangun, lampernya masih berada di samping tempat tidurnya. Baterainya penuh. Akan selalu penuh.